Selamat pagi dan salam semuanya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih, gereja menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas protokol kesehatan yang telah dijalankan. Tetap cuci tangan, cek suhu, dan jaga jarak. Amin semuanya. Yang di rumah juga tetap jaga protokol kesehatan karena itu yang penting buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena tuntunan, bimbingan, dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Urapilah Bu Joyce yang akan memimpin puji-pujian ya Tuhan. Urapi setiap pemain musik kami, juga urapi pendeta Junianto yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat di tempat ini ya Tuhan. Juga urapi kami semuanya supaya kami cakap untuk menerima setiap berita firman yang ditaburkan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya di rumah yang mengikuti ibadah dari rumah? Semoga semuanya. Memuji Tuhan, sebab Allah kita bertata di atas puji-pujian kita. Haleluya.
tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi kalau dahulu dia pernah menolong kita, maka sekarang pun dia tetap akan menolong kita. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami hidup karena kami percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu ya Allah, kami terus berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanyalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami yang tadinya tidak berarti menjadi berarti di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang membela kami umat-Mu Tuhan Yesus. Ya ralabalabaya-se, iralabalabaya-sando. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami ya Bapa. Berdaulat penuh. Kami mau berserah diri sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus. Dan Engkau mengenal setiap keterbatasan kami. Hiralabalabalabayase. Haleluya. Mari rasakan kebaikannya. Mari rasakan kebaikannya. Haleluya. Shikiralabalabalabayase. Mari mengucap syukur untuk itu. Haleluya. Shikiralabalabalabayase. Hiralabalabalabayase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, ku berserah penuh. Haleluya. Katakan haleluya. Bapa, kami berserah penuh pagi hari ini. Sebab nafas yang sedang kami hirup, sebab tubuh yang sedang kami gerakkan, semuanya bukan punya kami, tapi semuanya adalah milik Allah, semesta Allah. Sebab Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sehingga pagi hari ini kalau kami datang dengan pergumulan, kalau kami datang dengan segala kesusahan dan kesulitan hidup, kami juga percaya itu adalah pergumulannya Tuhan, itu adalah kesulitannya Tuhan. Sebab di mata Tuhan kami berharga. Hidup kami bukan punya kami lagi, tetapi punyanya Tuhan. Sebab itu kami berserah penuh pagi hari ini. Kami meninggalkan segala aktivitas sejenak untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Sehingga apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami taruh di bawah kaki Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami buka hati dan
Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang bisa bersekutu dengan saudara pagi hari ini, baik yang hadir secara onsite di gereja ini maupun yang bergabung melalui online Zoom. Saya sangat exciting ingin mengajar saudara tentang tema besar kita yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saya mengajak saudara membuka firman Tuhan yang terambil di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Dan saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan baca satu ayat ini dengan suara yang terbaik. Saya juga mengajak saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, saudara bisa mengikuti ibadah ini tentunya dengan kualitas yang sama ketika saudara berada di gereja. Saya mengajak semua bangkit berdiri, membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum saudara duduk, tunjuk kanan kiri saudara sambil katakan, Tuhan pelihara kamu. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dari perjalanan saya berkhotbah selama kurang lebih 20 tahun, topik tentang roh, jiwa, dan tubuh ini yang membuka banyak pengertian di dalam kehidupan saya. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum ada jawabannya, ataupun pergumulan-pergumulan yang selama ini belum ada solusinya, maka dengan mengetahui pengertian tentang roh, jiwa, dan tubuh ini, maka semuanya menjadi terbuka. Supaya saudara dan saya dapat mengetahui rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Tentunya di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Amin saudara. Di Tesalonika, Rasul Paulus membahas di suratnya sebetulnya terkait tentang hari kiamat. Hari di mana Yesus datang untuk menjemput umatnya, saudara. Dan menjelang hari itu terwujud, maka ada satu proses yang Tuhan mau untuk terjadi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara dengan sempurna. Bukan hanya baik, saudara. 28 Juli tahun 2007 adalah hari pernikahan saya dan istri saya. 1,5 tahun kami melakukan persiapan, saudara. Persiapan mulai dari booking gedung pernikahan, pesan catering untuk makanan, dan salah satu yang terpenting adalah memilih jas buat saya dan gaun pernikahan untuk istri saya. Segala persiapan dilakukan untuk hari pernikahan yang kami impi-impikan. Semua kami siapkan agar nanti jas dan gaunnya juga bisa fit ya di badan kami. Makanya kami mulai atur makan dan sebagainya. Kami juga berusaha menjaga mental kami supaya kami bisa siap masuk dunia pernikahan. Kami berdoa supaya di hari H itu segala sesuatu yang kami harapkan dapat terwujud dengan pertolongan Tuhan. 1,5 tahun adalah persiapan segala sesuatunya, saudara. Baik dari sisi gedung, catering, termasuk dari sisi kami sebagai mempelai. Semua dengan satu tujuan bahwa at the wedding day, di hari pernikahan, maka hari pernikahannya itu bisa kami katakan a memorable day. Hari yang kami bisa ingat, yang kami bisa kenang, yang kami sebut sebagai hari yang sempurna. Bahkan dalam ungkapan bahasa Indonesia dikatakan kalau orang menikah itu menjadi raja apa? Raja sehari dan ratu sehari. Nah, tahukah saudara bahwa ada satu agenda sorga yang disebut sebagai hari perjamuan kawin anak domba. Jadi nanti di alam roh di sorga sana ada a big wedding day, ada pernikahan yang besar-besaran, yaitu Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Saudara. Siapa gerejanya? Saudara dan saya. Untuk kepada hari itu, saudara, makanya Rasul Paulus katakan di Tesalonika bahwa menjelang hari yang besar itu Tuhan mau supaya roh, jiwa,
dan tubuhmu terpelihara sempurna. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana keadaan roh, jiwa, dan tubuh saudara hari ini? Minggu lalu saya sudah mengajarkan kepada saudara bahwa Adam diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, yang hebat, yang abadi, yang berkuasa. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati. Katakan bersama saya, mati. Ketika rohnya mati, maka ini berpengaruh kepada jiwanya. Dapat terlihat dari mana? Waktu Kain, anaknya Adam, cemburu kepada adiknya yang bernama Habel, sampai-sampai kecemburuan itu melahirkan sebuah tindakan yang disebut pembunuhan. Ketika roh seseorang mati, maka roh yang mati itu mempengaruhi jiwanya, saudara. Bahkan ketika roh manusia itu mati, bukan hanya berpengaruh kepada jiwa, tapi juga berpengaruh kepada tubuh. Manusia yang pada awalnya didesain oleh Tuhan sebagai makhluk yang abadi, alias nggak bisa mati, tapi karena rohnya mati, maka itu juga berpengaruh pada jasmaninya, pada tubuhnya, sehingga mengakibatkan manusia bisa mati. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengertian roh manusia yang mati adalah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika roh manusia mati, mereka terusir dari Taman Eden. Bahasa saya minggu lalu, mereka tidak lagi berada di zonanya Tuhan. Perumpamaan saya yang sederhana adalah ibarat sinyal di internet. Roh manusia yang mati itu berarti sinyalnya lemah, low signal. Jika saudara menggunakan wifi untuk koneksi internet, maka jika handphone saudara dekat dengan sumber internetnya, maka sinyal saudara kuat. Sehingga kalau sinyal saudara kuat, saudara bisa browsing internet dengan cepat. Tidak ada gangguan, dan saudara mudah kalau mau mendownload berbagai hal. Tetapi sebaliknya, jika saudara berada jauh dari sumber wifi-nya, sehingga sinyal internet saudara menjadi lemah, kondisi seperti ini, maka akan sering terjadi gangguan. Saudara mau download sesuatu, susah banget. Saudara mau membuka sebuah aplikasi, ada lingkaran yang muter-muter terus, lama banget. Apa tuh namanya saudara? Loading. Loading. Makanya tidak sedikit orang Kristen tidak peka akan suara Tuhan, bukan karena Tuhan tidak bicara, tapi karena sinyalnya lemah. Jadi waktu Tuhan bicara, saudara kelamaan loadingnya. Kelamaan loadingnya. Saya sengaja berusaha mengajar saudara dengan pilihan-pilihan kata yang mudah untuk saudara pahami dengan simbol dan analogi sehari-hari seperti wifi, internet, sinyal, loading, dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa setiap orang yang lahir dari Adam adalah orang berdosa? Coba bilang kanan kirinya, kamu orang berdosa. Coba bilang kanan kirinya lagi, sejak kamu lahir. Nggak terima ya? Iya. Kitab Roma katakan bahwa karena satu orang berdosa, semuanya berdosa. Makanya ada satu pendeta katakan, katanya Adam sekarang ada di sorga. Jadi di sorga kemungkinan besar dia ada di satu klaster tersendiri yang dilindungi oleh para malaikat. Karena semua orang sebel sama dia. Karena gara-gara dia semua orang jadi bikin dosa, saudara. Saudara berdosa bukan karena saudara bertindak dosa. Saudara menjadi berdosa karena saudara telah terlahir dari dosa. Saya namanya Junianto Naibaho. Naibaho itu marga orang Batak. Saya menjadi orang Batak bukan karena saya memilih menjadi orang Batak. Kalau boleh memilih, mungkin saya ingin jadi cucunya Ratu Elizabeth, sehingga saya bisa diwawancarai oleh Oprah. Saya mau katakan sama saudara, saya menjadi Naibaho itu karena lahir. Manusia lahir dari Adam yang berdosa, sehingga dia punya kodrat dosa.
Kalau Adam rohnya mati, maka semua orang yang lahir dari Adam rohnya juga mati. Rohnya terputus dari zonanya Tuhan. Roh yang tidak peka akan Tuhan. Oleh sebab itu berpengaruh kepada jiwa dan juga tubuh. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa roh yang mati ini membuat tubuh manusia menjadi rentan terhadap penyakit. Ada orang yang dalam tanda kutip kalah sama nyamuk. Digigit nyamuk, bisa demam, kemudian meninggal. Kok bisa? Ada orang yang dalam tanda kutip kalah sama telur. Makan telur, kemudian jadi alergi. Kok bisa? Dan 1 tahun ini kita mengalami namanya pandemi COVID-19, di mana virus ini berupa droplet, hanya droplet. Tapi kalau dia masuk ke hidung atau mulut kita, maka bisa menyebabkan sesak nafas, bisa menyebabkan kekentalan darah, dan yang paling parahnya adalah mengakibatkan apa? Kematian. Ini semua adalah efek dari roh yang mati. Roh yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari apa? Dari dosa. Roh yang mati ini juga berakibat buruk bagi jiwa manusia. Awalnya Adam dan Hawa tuh saling mencintai, saling mengasihi, saudara. Tetapi ketika Hawa makan buah, dikasih ke suaminya, makan juga, mereka jatuh di dalam dosa. Mulai hari itu terjadi yang namanya konflik rumah tangga. Tahu dari mana? Karena waktu Tuhan datang kepada Adam dan Hawa berkata, kamu makan buah yang saya larang ya. Apa yang Adam lakukan? Adam bilang, nih perempuan yang kamu tempatkan di sisiku. Mulai ada yang namanya konflik rumah tangga. Suami nyalahin terus Hawa mulai nyalahin, enggak, bukan saya, ular. Hawa nyalahin orang lain lagi. Ular bingung, gue salahin siapa ya? Udah emang gua. Saya mau bilang sama saudara, karena rohnya mati mulai berpengaruh pada jiwa. Pada dasarnya jiwanya jadi rusak, jadi nyala-nyalahin. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Tidak sedikit dari kita ketika sebuah kesalahan terjadi, kita nggak mau mengambil tanggung jawab, melainkan kita maunya cari siapa? Kambing hitamnya. Saya juga nggak pernah tahu dari mana kok dibilangnya kambing hitam. Kenapa nggak kucing hitam? Kenapa nggak sapi hitam? Kemudian terjadi anaknya bunuh saudara kandungnya sendiri. Sampai akhirnya turun-temurun banyak sekali kejahatan manusia yang terjadi karena efek dari roh yang mati. Oleh sebab itu, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati rohnya maksudnya, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk memberi solusi dari semua situasi yang kacau ini, supaya roh saudara dan saya menjadi hidup. Bagaimana caranya? Caranya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus akan memberikan roh yang baru kepada kita. Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 6-7, saya bacakan buat saudara, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, saya mau katakan sama saudara, kenapa harus dilahirkan kembali? Karena waktu saudara lahir karena dosa, saudara lahir dari keturunan Adam, maka untuk saudara menjadi hidup, saudara juga harus lahir baru, saudara. Saudara harus dilahirkan dari keturunan yang baru. Makanya kitab Roma katakan, karena satu orang berbuat dosa, semuanya menjadi berdosa. Tapi karena satu orang berbuat benar, yaitu Yesus, maka semua yang lahir dari Yesus juga statusnya menjadi benar. Sekarang bilang lagi kanan kirinya, kamu orang benar. Amin, saudara. Saudara menjadi benar bukan karena saudara bertindak benar. Saudara menjadi benar karena saudara lahir dari kebenaran. Saudara masuk kembali zonanya Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan begini, saudara,
Kalau memang roh saya baru, roh saya kualitasnya sama seperti roh Tuhan, saya segambar dan serupa dengan Allah, kok saya masih bisa sakit, Pak? Kok saya masih suka gampang marah, Pak? Kok kayaknya saya gak seperti orang yang udah lahir baru? Nah, jawabannya saudara, Tuhan itu memberikan roh yang baru, bukan jiwa yang baru, bukan tubuh yang baru. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hanya roh yang baru. Kalau sebelum percaya Yesus saudara orang yang temperamen, maka sesudah percaya Yesus saudara juga masih temperamen. Kalau sebelum percaya Yesus saudara obesitas, maka sesudah percaya Yesus saudara juga tetap obesitas. Gak ada yang berpengaruh sama tubuh saudara. Tapi ada tapinya saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ketika saudara lahir kembali, saudara punya roh yang baru, maka dimulai proses penyempurnaan ini. Roh yang baru yang ada di dalam saudara itu akan memberkati jiwa saudara, bahkan akan memberkati tubuh saudara. Dan bukan hanya itu saudara, akan memberkati seluruh kehidupan saudara, rumah tangga saudara, karir saudara, bisnis saudara, dan lain sebagainya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ, di dalam bahasa Yunaninya itu adalah zoe. Katakan bersama saya, zoe. Zoe itu artinya apa? Kehidupannya Allah sendiri. Rohnya Allah sendiri, kehidupannya Dia sendiri. Dia kasih kehidupannya di mana? Di roh kita. Tapi kehidupan inilah yang akan mengalir ke jiwa, mengalir ke tubuh, mengalir ke sekitar saudara. Paham? Sampai sini saudara kira-kira paham? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, saudara mungkin tanya-tanya, ini apa yang ada hitam-hitam ini ya? Nah, saya pindahin dulu ya saudara ya. Nah, ini sengaja untuk saya berusaha bisa menjelaskan kepada saudara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saya buka dulu ya, siapa sih dia ini? Nah, iya, buka dulu matanya. Kita sebut saja dia Adam, saudara. Oke? Kita sebut saja dia Adam. Coba semuanya, hai Adam, gitu. Nah, saudara mulai aneh di jiwanya, ya kan? Masa saudara ngomong sama patung? Kan disuruh pendeta, gitu. Kita sebut saja dia Adam. Dia mewakili manusia, saudara. Dia mewakili kita semua. Tapi kita garis bawahi dulu ya. Dia mewakili orang percaya, orang Kristen. Makanya bajunya aja, ada salibnya. Dia orang yang sudah dilahirkan kembali, saudara. Dia sudah lahir baru, ya, rajin ke gereja, tapi masih suka marah-marah. Tapi masih mungkin suka nonton hal-hal yang gak bagus. Tapi mungkin masih suka bohong kalau bisnis. Tapi mungkin masih ini, masih itu, dan sebagainya. Sehingga seringkali kita sebagai orang Kristen jadi bertanya, sebetulnya saya lahir baru apa enggak sih? Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang berkata, kalau kamu masih zina cabul, kamu masih suka bohong, kamu masih suka melakukan hal-hal yang negatif, kamu mesti ikut konseling pelepasan. Karena mungkin ada roh-roh jahat di dalam kamu. Sehingga tidak sedikit orang Kristen pergi ke hamba Tuhan dan berkata, jangan-jangan ada roh jahat di dalam saya. Nah, ini benar, saudara. Saya pernah punya kawan, saudara. Dia lihat temennya aja lagi nyembah, nangis mulu. Dia bilang, dalam hati dia, jangan-jangan ada roh cengeng-cengeng dalam dia. Coba saudara percaya mana? Mungkin gak roh jahat masuk ke dalam saudara? Nah, mulai bingung kan? Saya mau tanya balik. Mungkin gak saudara disantet? Nah, mulai bingung. Kalau santet kayaknya kejem banget gitu ya. Mungkin gak saudara dihipnotis? Nah. Ini kita ngomong konteksnya orang yang sudah lahir, kan saudara semua udah lahir baru nih.
berarti ada roh Tuhan di dalam saudara. Dan Alkitab katakan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang di dalam kita. Tapi kenyataannya, kenapa gue masih suka bikin dosa, gue masih takut perpuluhan, gue masih begini begitu, gue masih sakit, gue masih begini. Kenapa hidup gue gak kayak Alkitab bilang? Padahal rohnya baru. Kan saudara cuma melihat orang luarnya doang. Apalagi postingan Instagramnya keren-keren, lagi jalan-jalan, lagi makan. Padahal yang dia foto makanan di majalah mungkin. Lihat orang kesaksian, wah diberkati ya, gue juga pengen deh. Banyak orang bahkan pengen diberkati, bukan karena mau menikmati kebaikan Tuhan, tapi pengen pamer ke orang lain. Supaya orang lain lihat, nih gue diberkati oleh Tuhan. Nih lihat nih gue, nih hidup gue baik-baik saja. Nih lihat nih hidup gue diberkati oleh Tuhan. Bilang kanan kirinya, kasihan deh lo. Capek lo saudara nanti lo. Tahu nggak kenapa itu terjadi saudara? Ingat, roh, jiwa. Katakan bersama saya. Ikutin saya ya. Saya adalah roh. Saya punya jiwa. Saya tinggal dalam tubuh. Ikutin lagi. Saya adalah roh. Saya punya jiwa. Saya tinggal dalam tubuh. Jadi tubuh saudara yang dilihat oleh orang lain itu cuma tempat tinggal. Tadi pagi saya lagi doa, Tuhan kasih hikmat buat saya. Jangan khawatir. Saya pasti pelihara kamu. Saya pasti dandanin kamu. Terus Tuhan bilang, kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Karena tubuhmu bait Allah. Karena tubuh kita bait Allah. Istri saya bilang, Pak, kita mulai nabung-nabung yuk. Buat apa? Ini rumah kita yang baru ini udah 3 tahun. Saya kalau punya duit saya mau renov. Manusia aja, untuk rumahnya dia pengen dandanin, apalagi Tuhan. Saudara adalah rumahnya Tuhan. Pasti saudara didandanin oleh Tuhan. Tapi problemnya saudara, jiwa kita lama. Kelihatannya bagus ya, tapi kalau masuk ke dalam jiwa mulai kelihatan. Ternyata lukanya banyak. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Gue sebel banget tuh sama omongan dia tuh. Dia kali ketemu sama gue, nanya, kapan kawin? Kapan kawin? Terluka. Akhirnya besok-besok gue tanya lagi balik sama dia, lu kapan mati? Terluka jiwanya. Waktu kecil dimaki-maki sama orang tuanya di depan umum, terluka jiwanya. Ini nggak kelihatan saudara, nggak kelihatan. Saudara cuma lihat luarnya. Ih, orangnya humoris ya, orangnya suka bercanda ya. Banyak orang suka tertawa hanya untuk menutupi kesedihan yang ada di dalamnya. Ada orang yang tinggal sendirian tapi fine-fine aja, happy-happy aja. Ada orang yang banyak teman berkumpul tapi ngerasa kesepian. Karena yang orang gak lihat, what's inside of them. Apa yang ada di dalam dia. Kesedihannya, luka batinnya. Ini problemnya saudara. Berapa banyak di antara saudara waktu kecil diperlakukan yang kurang nyaman sama orang tua saudara, lalu saudara berpikir, nanti kalau gue udah gede, nanti kalau gue udah kawin, gue gak akan begitu sama anak gue. Sekarang saudara gitu sama anak saudara. Kok bisa? Karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam pikiran ada yang namanya memori, alam bawah sadar. Semua yang saudara pernah ingat, terluka dan sebagainya, ternyata memori saudara juga ada luka. Nih, terluka di cara pandangnya, di mindsetnya, di cara dia berpikir. Ada orang yang berpikir begini, kalau udah begitu karakternya nggak mungkin diubah. Nah, saudara percaya nggak?
Banyak yang percaya tapi, kalau udah begitu mah nggak mungkin diubah kok. Jadi dia kalau melihat orang, kalau udah sekali salah, itu orang pasti salah mulu. Kenapa? Diajarinnya begitu, pengalamannya begitu. Semua laki-laki buaya. Padahal nggak semua buaya jantan. Ada buaya betina. Dan lebih galak buaya betina. Kenapa dibilang semua laki-laki buaya? Seolah-olah kalau laki-laki yang suka dengan banyak perempuan dibilangnya buaya. Kenapa analoginya buaya? Padahal buaya adalah hewan yang paling setia. Coba saudara Google. Ya, buaya itu setia sama satu betina. Tapi akhirnya ada muncul istilah buaya itu tahun 74 di wilayah Gresik. Kenapa? Karena ternyata ditemukan ada buaya jantan yang kawin sama betina lainnya. Kapan? Pada saat naik ke darat. Jadi ternyata buaya setia hanya selama di air. Waktu naik ke darat, jadi ibu-ibu pastikan suamimu tetap di air ya, biar setia. Nih saudara, jiwa kita itu banyak yang terluka. Makanya ketika udah lahir baru, roh ini mau berkati sampai ke jiwa. Makanya saudara ke gereja dengar firman Tuhan, itu cara roh menyiram pikiran saudara. Makanya ada istilah di surat-surat Paulus, dimandikan oleh firman. Dimandikan oleh firman, biar jiwa saudara dipulihkan. Makanya saudara datang sama Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih. Oh nggak ambil alih maksudnya apa saudara? Bukan lagi saudara, bukan lagi jiwa saudara yang kontrol. Yang lebih parah, orang hidup bukan lagi karena jiwa, tapi karena tubuh. Kalau lapar gua makan, kalau haus gua minum, lu jual gua beli, lu sakitin gua sakitin balik. Hidupnya kalau karena tubuh cuma karena 5 panca indera. Apa 5 panca indera? Sebutin. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, apa lagi? 5 panca indera. Melihat, mendengar, cium, rasa, sentuh. Peraba, sentuh. Artinya apa? Kalau gua lihat baru gua percaya. Enggak, gua dengarnya nggak begitu. Gua nggak begitu dengarnya. Jadi hidupnya dikendalikan oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Padahal firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Bukan berarti karena saudara nggak lihat, Tuhan nggak bekerja. Justru seringkali waktu saudara nggak lihat, dia Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya selagi saudara dengar khotbah ini, saudara tinggalkan semua kegiatan saudara sejenak. Saya percaya selagi saudara menginvestasikan waktu buat Tuhan, di luar sana Tuhan berperang ganti saudara. Di luar sana Tuhan lagi tolong saudara. Kenapa? He is spirit. Dia adalah roh. Roh nggak terbatas ruang, roh nggak terbatas waktu. Kita terbatas sama ruang. Saudara nggak bisa tembus tembok ini, pasti nabrak. Itu adalah keterbatasan saudara. Karena saudara adalah makhluk natural, makhluk alami. Tapi kita sedang menyembah dia yang roh. Dan dia yang adalah roh, dia nggak natural. Dia supernatural, saudara. Nah sebab itu saya mau katakan, saudara mau hidupnya dipimpin oleh siapa? Oleh tubuh, oleh jiwa. Jiwa itu apa? Logika, pikiran. Apa-apa harus logik. Apa-apa harus logik. Gak begitulah. Banyak saudara. Saudara jangan pikir kalau udah pinter Alkitab jadinya hidup oleh roh. Enggak juga. Dulu zaman saya sekolah teologi ya, bahkan ada bercandaan. Ini bercandaan, apalagi direkam nih, ini bercandaan. Kalau S1 teologi katanya lulus S1 teologi cinta Tuhan, makin cinta Tuhan. Kalau lulus S2 teologi jadi master teologi, mempertanyakan Tuhan. Kalau udah lulus S3 teologi jadi doktor, meninggalkan Tuhan. Jadi S1 cinta Tuhan, S2 mempertanyakan Tuhan, S3 ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena pas udah jadi dokter, dia pikir dia Tuhan. Gue udah ngerti. Gue udah ngerti Alkitab. Tau gak? Alkitab tuh ada yang palsu tahu. Ternyata tuh begini dalam sejarahnya. Udah pinter banget. Hidupnya dipimpin oleh kepintarannya yang rusak. Bilang kanan kirinya, jangan belaga pinter gitu. Ada orang yang dikendalikan sama jiwanya, sama perasaan.
lagi nyembah. Nah ini WL ya, mulai hati-hati kalau ngomong. Saya masih sering dengar nih kalau WL. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Itu jiwa, saudara. Emang kalau saudara nggak ngerasain terus jadi nggak ada Tuhan? Saudara pernah lihat udara? Lihat udara nggak? Nggak lihat. Saudara rasa udara? Oh bisa. Kalau saudara gini-gini kerasa anginnya, udaranya. Tapi kalau saudara nggak rasa, apa jadi nggak ada udara? Banyak orang hidup karena kalau gua rasa. Kalau lagi nyembah juga Tuhan, merinding gua, berarti ada Tuhan. Emangnya merinding ada Tuhan? Pikiran, perasaan, apa? Kehendak. Keinginan. Maunya gue. Hidupnya cuma ada gue, milik gue, buat gue. Gue semua. Saudara hidup untuk Tuhan, apa Tuhan untuk hidup? Coba. Saudara mikir. Saudara hidup untuk Tuhan, apa Tuhan untuk hidup? Gua mau datang ke Tuhan supaya Tuhan bisa berkati gua, bisa ini, bisa ini. Tuhan tuh cuma alat supaya hidup gua makin oke. Atau saudara hidup untuk Tuhan? Ini seru saudara. Saya belajar roh jiwa tubuh nih. Banyak hal yang saya jadi pertanyaan, jadi kebuka jawabannya. Karena waktu saudara dilahirkan kembali, roh saudara nyatu sama Tuhan. Tadinya terpisah, roh mati terpisah, roh hidup bergabung. Makanya gak heran saudara ngerti ada perumpamaan. Yesus pokok, kita apa? Carangnya. Yesus pokok, kita rantingnya, carangnya. Itu kesatuan bukan? Kesatuan. Dia gembala, kita dong kesatuan. Bahkan Yesus berdoa di Yohanes 17, Bapakku berdoa supaya mereka menjadi satu dengan kita, supaya kita sempurna menjadi satu. Tuhan ngomong sama roh saudara, belok kanan. Tapi rohnya sinyalnya lemah. Pikirannya bilang, masa kanan sih? Kiri kali. Hidup saudara jadi begitu, jadinya bisnis saudara jadi gitu, karir saudara jadi gitu. Kenapa? Karena kita tidak hidup oleh roh, tapi kita hidup oleh jiwa, bahkan lebih parah oleh tubuh. Kebayang gak kalau saudara hidup oleh roh, saudara akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Coba umat Israel waktu berhadapan sama tembok Yeriko. Itu waktu saya belajar tembok Yeriko, saudara. Tembok Yeriko tuh tebelnya seberapa? Saudara mikir aja, di atas temboknya itu ada pacuan kuda. Di atas temboknya ada pacuan kuda buat lomba kuda. Jadi kebayang nggak saudara berapa tebelnya itu tembok? Tapi Tuhan bilang sama bangsa Israel, Tuhan bilang sama Yosua, kelilingin itu tembok selama 6 hari, 1 hari sekali. Di hari ke-7 kamu kelilingin 7 kali. Jadi berapa keliling? 13. Disuruh ngapain? Disuruh mantek-mantek, disuruh bikin nuklir, disuruh ngebom? Tidak, disuruh keliling ngapain? Nyanyi memuji Tuhan. Yosua rohnya peka sama Tuhan. Lu keliling 13 kali, lu nyembah gua, lu doa, lu nyanyi. Karena kenapa? Bukan kuat dan gagahmu, tetapi karena kekuatanku. Yosua nangkep, oke, let's do it. Tapi kalau Yosua berjalan pakai pikirannya, gila apa ya? Tembok dihancurin tapi suruh nyanyi. Ngaco Tuhan ah. Saya yakin waktu lagi mereka nyanyi, soraklah, haleluya, keliling tembok, soraklah, haleluya. Mungkin yang di atas tembok, woi gila, woi, apain lo nyanyi, sakit lo. Mungkin bagi dia. Nggak taunya pas ke-13 kalinya. Itu yang di atas tembok juga. Wah, kenapa goyang nih? Saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini saudara belum lihat mujizat. Karena saudara terlalu dikuasai sama logika, sama jiwa saudara. Bahkan mungkin saudara pernah kecewa sama Tuhan, mungkin saudara pernah kecewa atas hidup ini, mungkin saudara pernah kecewa sama pendeta. Tapi saya mau katakan sama saudara, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia ada di dalam saudara untuk menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Alkitab berkata,
Karena kita katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau memberikan kepada saudara dan saya jauh lebih dari apa yang dapat kita doakan ataupun pikirkan. Tapi semua jawaban itu Tuhan berikan melalui roh kita, bukan melalui jiwa kita, bukan melalui tubuh kita, lewat roh kita. Minggu depan kita akan belajar bagaimana roh ini bisa memberkati jiwa dan tubuh kita secara maksimal. Berapa banyak di antara saudara yang bergairah untuk terus belajar ini? Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Nanti bisa sampai begini loh saudara. Saudara menghadapi situasi yang biasanya saudara marah, tuh saudara bisa tenang. Terus mungkin pasangan saudara yang bilang, kok lu gak marah sih? Lu biasanya kayak gini udah mencak-mencak nih. Iya ya. Kalau roh udah memberkati jiwa saudara, bahkan saudara bisa menari di bawah hujan. You can dance in the rain. Saya mau bilang sama saudara, waktu roh memberkati tubuh saudara, saudara sakit, roh yang menyembuhkan saudara. Wah, saya juga gak sabar dapetin lagi pewahyuan yang baru. Saya rindu kita semua benar-benar hidup kita dipimpin oleh roh, saudara. Sehingga ada kalanya waktu kita lihat bisnis kita sepi, kita juga gak takut. Saya minta tambahan waktu sedikit aja saudara. Saya teringat satu hal ini. Saya nonton sebuah video khotbah dan sangat diberkati sekali. Saudara pada dengar kisah Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan buat makan 5.000 orang. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Pendeta itu bilang bahwa mujizat itu sebetulnya pesannya bukan ketika cuman dari yang sedikit bisa kasih makan banyak orang, bukan. Tetapi dari sisa yang 12 bakul itu. Kenapa? Karena sesudah kejadian itu, murid-murid Yesus itu nyebrang lewat danau. Dan waktu lagi mereka nyebrang, angin badai menerpa mereka. Lalu Yesus datang berjalan di atas air. Nah, pendeta ini bilang bahwa 12 bakul itu, kenapa 12? Karena murid Yesus ada, supaya masing-masing murid punya 1 bakul. Buat apa? Sebagai bukti bahwa dia Tuhan yang baginya tiada yang mustahil. Sehingga masing-masing murid bawa bakul itu ke dalam perahu. Supaya apa? Tuhan mau supaya waktu kamu diterpa oleh badai, sewaktu kamu mengalami masalah, kamu masih bisa lihat roti bakul itu, supaya mengingatkan mereka bahwa dia Tuhan yang sama di hari kemarin yang tolong kamu. Dia juga Tuhan yang sama yang bisa tolong kamu di hari ini. Dia juga Tuhan yang sama bisa tolong kamu di hari esok. Seringkali kita sebagai manusia hidup oleh jiwa. Kemarin kita ditolong Tuhan, hari ini kita ada masalah, kita KO. Kita pikir, mana Tuhan, mana Tuhan? Kenapa lu jadi nanya Tuhan? Lah Tuhan, kemarin Tuhan tolong lu. Kenapa kita tanya Tuhan? Karena kita hidup oleh jiwa kebanyakan, bukan oleh roh. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan mengasihi kita. Apapun pertanyaan dalam hidup saudara, dia gak pernah tinggalkan saudara. Dia persis ada bersama-sama dengan saudara.
di dalam saudara. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat tambur di tangan kananmu. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Dalam nama Yesus, minumlah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan.